Austria. Beberapa tahun yang lalu, Zoya sudah dilatih oleh ayahnya bela diri dari kecil untuk berjaga-jaga. Ayahnya adalah seorang yang diincar oleh ISI karena mengetahui banyak rahasia mereka. Pagi hari saat akan berangkat sekolah, ayah Zoya melupakan wadah bekal makan yang telah disiapkan. Saat Zoya berada di dapur, Zoya kemudian melihat mobilnya meledak saat ayahnya berada di dalam mobil itu. Ayahnya tewas terbakar. Pemakaman pun kemudian dilakukan dan Zoya bertemu dengan Atis yang kemudian membawanya untuk bergabung dengan ISI. Zoya. Beberapa tahun kemudian di New Delhi, Matili Menon memberikan tugas kepada Tiger yang berada di perbatasan India dan Pakistan untuk membebaskan sandera bernama Gopi Arya yang ditahan di sana. Dia merupakan mata-mata kita dan dia memiliki hubungan yang erat dengan Tiger. Tiger melihat Arya dipukuli dan disiksa. Tiger kemudian menghampiri dan memberinya minum. Terjadilah perkelahian dan Tiger kemudian membawa Arya dengan menggunakan motor menuju tempat penjemputan. Saat mereka berada di dalam helikopter, Arya kemudian mengatakan jika istrinya terlibat dengan ISI. Austria. Tiger sampai di rumahnya dan melihat anaknya yang bernama Junior sedang mendapatkan suntikan untuk penyakit yang dideritanya. Dr. Hoffman adalah dokter yang selama ini menangani anaknya dan ternyata ia juga merupakan anggota ISI. Jika Junior tidak mendapatkan suntikan tersebut, keadaannya semakin memburuk. Mengingat apa yang dikatakan oleh Arya, Tiger kemudian merasa perlu mengecek kebenarannya dan ternyata Zoya di sela-sela melakukan rutinitasnya juga menjalankan misi yang lain. Ia kemudian mendatangi suatu restoran dan keluar dari sana dengan membawa kotak yang cukup besar, kemudian menyembunyikannya di dalam garasi rumahnya. Matili menghubungi Tiger untuk menjalankan misi ke Rusia, melindungi informan India yang juga menjadi target seseorang yang mengatasnamakan ISI. Sepanjang jalan yang dilalui, informan tersebut selalu ada yang mencoba membunuhnya, namun dapat digagalkan oleh Tiger. Hingga ada pengendara motor yang mencoba membunuhnya. Ternyata pengendara motor itu adalah istrinya. Kecewa, tentu saja, namun Tiger harus bersikap profesional. Dan ternyata istrinya tidak tahu jika Tiger adalah seorang agen RAW. Tiger kemudian membawa informan menaiki kereta api yang di sana sudah menunggu orang kepercayaannya. Tiger sengaja mengirim Zoya untuk mengikutinya hingga ke gudang bawah stasiun kereta api. Mereka berkelahi dan saat Tiger dapat mengunci pergerakan Zoya, ia membuka penyamarannya dan kini Zoya yang terkejut. Zoya meminta maaf. Hal ini ia lakukan karena terpaksa untuk mendapatkan obat untuk Junior dan mengetahui siapa pembunuh ayahnya yang sebenarnya. Tiger merasa sedih hingga menangis. Pertahanan dirinya melemah, tak menyadari ada seseorang yang berada di belakangnya. Lalu kemudian memukulnya hingga pingsan. Terikat sendirian, ketika sadar, tiba-tiba saja proyektor di depannya menyala dan menampilkan sosok yang ia kenal, yaitu Atis Rehman, mantan anggota tentara sekaligus anggota ISI. Ia kemudian menyimpan kekecewaan kepada Pakistan yang justru tidak menghargai perjuangannya dan justru mencopot jabatannya secara tidak hormat. Flashback on. 12 tahun yang lalu terjadi pertemuan antara Atis yang merangkap sebagai anggota ISI dan Jenderal Imtiaz Haq. Mereka membicarakan perjanjian damai antara Pakistan dan juga India. Namun Atis memiliki rencana lain. Ia akan membunuh Perdana Menteri India dan untuk memperuncing permasalahan yang ada sebelumnya. Masalah perbatasan, masalah etnis. Saat Atis kemudian berbicara dengan Zoya, ia kemudian menghubungi Tiger sehingga Tiger mendengar semua rencana Atis. Ia menyelamatkan Perdana Menteri saat iring-iringan mobilnya melewati tempat yang disetting untuk melakukan rencananya.
Sahen Baik adalah istri Atis yang juga merupakan anggota ISI yang memiliki tugas sebagai eksekutor PM India. Namun, ia tewas dengan peluru bersarang di dada yang merupakan tembakan dari Tiger. Rencananya gagal dan Atis ditangkap. Kemudian, ia menjalani hukuman penjara dan pemecatan secara tidak hormat dari ketentaraan. Atis kehilangan cintanya, pekerjaannya, dan ia bersumpah akan membalas rasa sakit yang ia rasakan. Flashback off, kembali ke masa sekarang. Zoya kemudian meminta suntikan untuk Junior karena Junior mulai merasakan sesak nafas. Di sebuah apartemen, Rakesh Prasad, seorang ahli perakit bom dan juga IT yang selalu membantu Tiger, sedang mengajari Nikhil menjalani simulasi penjinakan bom. Saat akan pemotongan kabel, tiba-tiba saja Karam membuka pintu dengan keras dan mengejutkan mereka berdua. Saat inilah Tiger menelpon dan mengatakan jika mereka akan menjalankan tugas di Turki. Janjian di suatu tempat, Rakesh datang dengan ditemani oleh Nikhil dan Karan. Misi kita adalah mengambil koper yang dijaga dengan ketat. Brankas yang digunakan hanya bisa dibuka dengan menggunakan scan retina mata Jenderal Zimao yang berasal dari Cina dan ahli bela diri. Rakesh kemudian memberikan cincin yang dapat digunakan untuk men-scan retina mata kepada Zoya karena ia yang akan menjalankan misi. Ini adalah teknologi terbaru dan ukurannya cukup kecil. Zoya menjalankan aksinya dengan menyamar sebagai pengunjung yang mengajak Zimao berbicara. Sebagai orang yang terlatih dan memiliki insting yang kuat, ia kemudian mengetahui jika orang yang mengajaknya bicara bukan orang sembarangan dan tempat ini sudah di-booking olehnya. Tidak ada yang boleh masuk. Mereka berkelahi dan cukuplah imbang. Namun, Zoya kemudian berhasil mengalahkan Zimao, walaupun Zoya harus menerima pukulan dan tendangan yang menyakitkan di tubuhnya. Tiger meminta bantuan pada Rakesh dan timnya untuk membantu masuk ke tempat penyimpanan brankas. Menggunakan kren yang dioperasikan oleh Karan, Tiger kemudian masuk melalui atap, harus melewati beberapa penjaga yang ditempatkan di sana, dan setelah berhasil mereka pergi menggunakan mobil. Menghadapi blokade jalan oleh polisi, kemudian Tiger memutar kembali mobilnya hingga terjadi kejar-kejaran. Memasuki terowongan, mereka berpisah karena membawa koper yang diinginkan Atis. Lalu Zoya pergi menemui Atis untuk menyerahkannya. Sebelum berpisah, Tiger mengatakan pada Karan agar membiarkan Zoya membawa koper itu pada Atis. Setelah mendapatkan kopernya, Atis membebaskan Junior. Tiger menyerah karena sudah terkepung dan dibawa kembali ke India. Tiger mendapatkan siksaan berupa sentruman listrik atas perintah dari Kapten Javed Baik yang membantu Atis. Di penjara, Tiger mendapatkan pesan melalui pantulan sinar. Lalu ia membuat bom sederhana dari baterai yang ia ambil dari senter yang ia dapatkan saat disiksa. Bom kemudian berhasil meledak. Tiger melarikan diri hingga keluar penjara dan menunggu jemputannya. Patanlah yang melakukan misi penyelamatan terhadap Tiger. Berganti kendaraan dengan menggunakan motor, mereka melewati jembatan menghadapi halangan dari Kapten Javed. Patan sudah menyiapkan segalanya. Namun bom yang diharapkan meledak tidak meledak tepat pada waktu setelah pemicunya ditekan. Mereka kemudian berhasil selamat untuk kali ini. Di jembatan bawah, mereka terus melakukan perlawanan hingga terakhir sebuah helikopter datang dan menembaki mereka. Patan yang maju untuk menghadapi helikopter itu dan membawa mendekat ke arah Tiger yang saat itu sedang bergantung di mobil yang akan jatuh. Patan meminta Tiger untuk melompat dan kemudian ia menyusul dengan membawa parasut, sedangkan heli menabrak jembatan dan meledak. Tugas Patan telah selesai dan Tiger kemudian menjatuhkan diri ke laut untuk menjalankan misi selanjutnya. Di rumah Dr. Hoffman, 2 orang utusan ISI dari Pakistan
datang untuk menyelidiki kebenaran mengenai berita yang beredar jika Tiger akan melakukan pembunuhan terhadap Perdana Menteri Pakistan. Namun, saat mereka masuk ke rumah Dr. Hoffman, ia sudah tergeletak di lantai disusul dengan masuknya Rakesh dan timnya. Munculnya Junior yang dalam keadaan sehat. Ternyata obat yang selama ini Dr. Hoffman berikan justru membuatnya semakin lemah. Dan terakhir muncullah Zoya, utusan isi. Itu pun mendengarkan cerita Zoya dan mereka ternyata pernah bertemu dengan Tiger dan berada dalam satu misi bersama. Namun mereka tidak mengenal sosok Tiger. Yang mereka kenal adalah Avinash Singh, seorang agen RAW yang sedang menjalankan misi agar perdamaian tetap terjaga antara Pakistan dan juga India. Mereka terkejut ketika mengetahui jika Tiger adalah Avinash. Pakistan, muncul berita mengenai Tiger yang akan melakukan pembunuhan terhadap Perdana Menteri. Dan ia tidak ingin ada perdamaian antara kedua negara. Tiger memasuki sebuah rumah, tidak mendapati siapapun di sana hingga ada yang menyerangnya dari belakang. Dan ternyata itu adalah Hasan Ali, seorang anak kecil yang dulu pernah Tiger selamatkan ketika tubuhnya dipasangi bom untuk melakukan bom bunuh diri. Sejak pertemuan itu, Hasan Ali menjadi anak angkat dari Tiger. Junior kemudian mencoba menghubungi Hasan yang sudah memberitahu jika Tiger menelponnya dan akan datang ke tempatnya. Tiger sangat bahagia melihat anaknya sehat kembali. Mereka semua menyusun rencana. Mereka membagi tugas dan harus 2 orang IC harus mengumpulkan telepon mereka untuk berjaga-jaga. Menyusun rencana dengan mempelajari cetak biru gedung pemerintahan yang digunakan oleh Perdana Menteri Pakistan. Mereka akan masuk ke gedung tersebut dengan identitas baru yang Zoya berikan. Persiapan hari kemerdekaan Pakistan akan dirayakan. Mereka masuk dengan identitas bagian catering, sedangkan Zoya dan Nikhil menyamar sebagai cleaning service. Mereka sedang membersihkan ruangan asisten Perdana Menteri ketika pemiliknya datang dan disusul dengan masuknya Tiger yang memberikan kudapan. Asisten Perdana Menteri terkejut ketika melihat Tiger. Tiger memintanya untuk membawa mereka ke ruangan Perdana Menteri Pakistan. Sampai di ruangan Perdana Menteri Pakistan, Tiger mengancam akan meledakkan asisten Perdana Menteri jika Perdana Menteri Pakistan berbuat macam-macam. Tiger menceritakan semuanya jika Atis akan melakukan rencana pembunuhan kepada Perdana Menteri Pakistan. Kemudian akan melimpahkan semuanya kepada Tiger, sehingga hubungan kedua negara semakin memburuk dan bahkan akan terjadi perang yang sangat besar. Sesuai rencana, Perdana Menteri Pakistan akan ditempatkan di sebuah bunker untuk sementara waktu. Perdana Menteri Pakistan mencoba menelpon keamanan, namun ia mendengar suara tembakan dan ia kemudian memutuskan untuk percaya dan pergi dengan menggunakan jalan rahasia. Atis sedang dalam perjalanan ketika Kapten Javed dan anak buahnya memasuki gedung dan juga menuju kantor Perdana Menteri Pakistan. Dari dapur, Rakesh kemudian mengendalikan semuanya menggunakan sonar suara berfrekuensi tinggi untuk memecahkan benda-benda yang terbuat dari kaca dan juga untuk memekakan telinga, sehingga pasukan Javed pun kemudian mundur. Perdana Menteri Pakistan dan juga Nikhil kemudian berhasil masuk ke dalam bunker persembunyian. Mendengar Perdana Menteri sudah aman, Zoya dan 2 anggota ISI pergi untuk melanjutkan misi. Zoya berhadapan dengan Kapten Javed. Kapten Javed kalah, namun Tiger tidak membunuhnya. Ia mengatakan jika Atis hanya memanfaatkan Javed untuk keberhasilan rencananya. Javed merasa kecewa dan berjalan dengan gontai. Tiger ingin agar Javed mengatakan di depan umum jika Atislah dalang dibalik semua kejadian ini. Namun sebelum itu terjadi Atis menembak Javed hingga kemudian meninggal. Dan ini disaksikan seluruh dunia. Hingga muncul kemudian video Atis yang mengaku sebagai sahabat Javed. Lalu mengatakan
jika semua itu adalah ulah Tiger dan juga Raw. Publik kemudian mulai mengutuk apa yang Tiger lakukan tanpa tahu apa yang sebenarnya terjadi. Di rooftop, setelah melakukan siaran langsungnya, Atis kemudian menembak salah satu anggota ISI dan kemudian salah satu pengkhianat anggota ISI yang tergabung dalam tim. Tiger kemudian menggorok leher Karan. Suara Karan yang meregang nyawa dapat mereka dengar dengan jelas. Dan ini kemudian pukulan berat bagi Rakesh. Mereka semua terhubung dengan earphone. Perdana Menteri akan memberikan pernyataan jika ini semua tidak ada hubungannya dengan India. India tidak terlibat sama sekali. Justru Tigerlah yang membantu Pakistan untuk menumpas orang-orang yang tidak ingin perdamaian kedua negara terjadi. Atis dan pasukannya dapat dikalahkan oleh Tiger. Namun itu hanya sementara. Keadaan kemudian berbalik ketika Hasan menjadi tahanan mereka. Namun Hasan melakukan sesuatu yang tidak mereka pikirkan sebelumnya. Hasan melakukan bunuh diri dengan meledakkan dirinya di antara anak buah Atis. Saat inilah Tiger kemudian memerintahkan Zoya untuk pergi ke bunker dan membawa Perdana Menteri Pakistan ke tempat yang lebih aman. Tiger menjadi tahanan Atis. Atis membawa Tiger ke bunker. Ternyata Perdana Menteri Pakistan sudah tidak ada di sana. Tiger dan Atis terkunci dalam bunker. Dan mereka bertarung hingga salah satu dari mereka kalah, yaitu Atis. Dua tusukan benda tajam di dadanya membuat meregang nyawa di lantai bunker. Bersamaan dengan itu, Perdana Menteri Pakistan memberi klarifikasi mengenai peristiwa yang terjadi hari ini. Jika kejadian ini tidak ada hubungannya dengan India, ini merupakan tindakan orang yang tidak menginginkan adanya perdamaian antara Pakistan dan juga India. Demikianlah cerita ini dengan tewasnya orang-orang berjuang untuk perdamaian kedua negara dan juga tewasnya Atis yang memiliki dendam pribadi kepada negara Pakistan karena telah memberhentikannya dengan tidak hormat. Dan juga kepada Tiger yang telah membunuh istrinya. Dan film pun selesai. Terima kasih sahabat sudah menyimak alur cerita film Tiger 3. Mudah-mudahan sahabat semua terhibur dan menjadi salah satu motivasi buat kita semua untuk menjaga perdamaian antar negara. Mudah-mudahan sahabat semua terhibur. Sampai jumpa di video-video berikutnya. Sehat selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.